Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang Pak Guru cintai. Alhamdulillah kita bertatap muka kembali walaupun di dunia maya di channel YouTube Pak Guru ini. Alhamdulillah kita sehat walafiat, semua sehat, nggak ada yang sakit. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru ingatkan, jangan lupa protokol COVID-19, selalu mencuci tangan, selalu pakai masker bila kita keluar rumah, kemudian saling menjaga jarak. Itu salah satu ikhtiar kita, menjaga-jaga agar kita terhindar dari wabah COVID-19 yang pada saat sekarang ini makin bertambah. Baiklah, sebelum kita mulai mapel atau materi pelajaran fikih pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, membacakan surat Al-Fatihah dan doa mau belajar agar ilmu yang kita dapat pada kali ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zayyinni bil ilmi wat taqwa warzuqni ilman nafi'ah wa amalan shalihah. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Dan Pak Guru ingatkan kembali, jangan lupa setelah channel YouTube ini kalian tonton, absen, kemudian kerjakan tugas, upload tugas melalui Japri di WA, kemudian antarkan tugas tersebut ke sekolah. Ya, paham? Anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, masih materi tentang penyembelihan. Kemarin kita sudah membahas penyembelihan yang baik itu bagaimana, kemudian ukuran penyembelihan itu yang diwajibkan seperti apa, memakai senjata yang bagaimana, yang tajamkah, yang tumpulkah, kemudian leher binatang itu standarnya, yang putus itu urat apa saja, kita sudah bahas kemarin. Sekarang kita membahas tentang ibadah kurban. Ya, sebentar Pak Guru buka. Nah, ibadah kurban. Bagi Muslim, kurban adalah syariat yang ditetapkan Allah bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Sudah ada syariat kurban pada waktu itu, pada waktu Nabi Adam alaihissalam. Hal ini dapat dipahami dari kisah Qabil dan Habil. Dua putra Nabi Adam, di mana kurban salah satu dari mereka tidak diterima karena unsur ketidakikhlasan. Yang ikhlas diterima oleh Allah. Demikian juga dengan peristiwa Nabi Ibrahim dan putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Keduanya merupakan hamba Allah yang taat dan sangat pantas untuk diteladani. Karena dengan keikhlasannya
dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian kurban. Kurban berarti adalah pendekatan diri atau mendekatkan diri, arti dari kurban. Sedangkan menurut istilah fikih, yaitu nahr atau sembelihan dan udhiyah. Sedangkan dalam pengertian syariat Islam, syariat kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya. Menyembelih binatang yang memenuhi syarat tertentu, kapan dilakukannya? Pada hari raya kurban atau Zulhijjah. Dari mulai tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah, kemudian tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 inilah waktu yang diperbolehkan untuk berkurban. Selebih dari itu atau selain dari hari itu tidak sah kurbannya. Apa hukum kurban? Hukum kurban adalah sunnah tapi ditekankan, sunnah muakkad. Ya, bagi orang yang memang terkena sunnah muakkad itu sesuai dengan syarat-syaratnya. Apa yang pertama? Islam, kemudian merdeka, kemudian balik, berakal, dan ada uang mampu untuk berkurban. Orang-orang yang syaratnya sudah memenuhi tadi Islam, merdeka, balik, berakal, dan mampu, itu terkena hukum sunnah muakkad. Nah, hukum kurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban itu nazar. Saya janji nanti tahun depan Idul Adha saya akan berkurban. Nah, itu namanya wajib. Karena dia sudah berjanji, nazar tahun depan akan berkurban. Hukumnya bukan sunnah muakkad lagi, tapi wajib hukumnya. Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Ya. Seperti hadis Rasulullah SAW di sini, faqala Rasulullah SAW, man wajada sa'atan walam yudhuha fala yuqarribanna musallana. Kata beliau baginda Rasul, siapa yang memiliki kemampuan tetapi dia tidak berkurban, jangan sekali-kali menghampiri tempat sholat kami, kata baginda Rasul. Tuh. Menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama bahwa kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu, tadi sudah di atas ya, memenuhi syarat-syarat tersebut. Allah juga berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Itu firman Allah. Hadis Nabi juga mengatakan rawahu ad-Daruqutni, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin bikum. Rasulullah telah bersabda, aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu. Ya. Nah, bagaimana sejarah kurban? Yang sama-sama kalian ketahui bahwa sejarah kurban itu sudah direkomendasikan di dalam Al-Quran secara nyata ketika Nabi Ibrahim bermimpi bahwa putranya yang bernama Ismail itu harus disembelih sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Tidak sekonyong-konyong, tidak terburu-buru, langsung main tarik Ismail, sini, golok, sembelih, enggak.
mimpinya diceritakan dulu oleh Nabi Ismail. Kecil. Wahai Ismail, ayah mimpi semalam bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih kamu. Setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar ayah melaksanakan mimpinya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, manakala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Jadi umurnya itu sekitar 12 tahun, 11-12 tahun. Yang artinya bisa menemani kemana Nabi Ibrahim pergi. Bisa menemaninya maksudnya. Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Disuruh berpendapat. Kemudian Ismail kecil menjawab, wahai bapakku, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian hari berikutnya Ismail dengan segala keikhlasan dan berat hati menyerahkan diri untuk disembelih. Siapa yang menyembelih? Ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim, mimpi itu dilaksanakan. Tidak lama setelah itu Ibrahim dan Ismail menuju lokasi penyembelihan sesuai dengan mimpi Ibrahim, di mana lokasinya terletak di kota Mina, Mekkatul Mukarramah. Dalam perjalanan, iblis nggak terima. Sebanyak 3 kali dia menggoda Ibrahim untuk mengurungkan niatnya. Dalam perjalanan, Ibrahim dan Ismail menuju lokasi penyembelihan sesuai mimpinya. Menuju lokasi tersebut 3 kali. Ya, tadi sudah dijelaskan. Berbagai tipu daya agar mengurungkan niatnya untuk menyembelih Ismail. Setiap kali setan datang, Ibrahim mengusirnya dengan melempar batu kerikil sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Des. Bismillahi Allahu Akbar. Des. Bismillahi Allahu Akbar. Des. 7 kali jumlahnya. Nah, akhirnya peristiwa ini dipraktekkan dalam ibadah haji sebagai wajib haji, yakni dalam melempar jumrah. Sesampainya di lokasi, Ibrahim mempersiapkan segalanya. Meletakkan Ismail di atas batu di sebuah bukit kecil. Dan Ibrahim posisinya itu Ismail dalam posisi siap siaga, pasrah, ikhlas untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada puncaknya, namun tidak disadari oleh Ibrahim, Allah mengganti seekor domba dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Allah berfirman, wa fadainahu bisibhin azim inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Tidak ada yang sanggup, tidak ada orang tua yang tega, yang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih putranya sendiri. Hanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam mampu melaksanakan perintah Allah itu. Dan kemudian benar-benar di puncaknya kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Ini adalah kisah tentang kurban yang dialami oleh 2 makhluk Allah, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam.
Beralih ketentuan hewan kurban. Apa jenis dan syarat hewan kurban tersebut? Hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Ya, hewan ternak. Apa saja? Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. Ini syaratnya. Yang pertama, umurnya cukup, yaitu kalau unta sekurang-kurangnya umur 5 tahun, masuk 6 tahun. Yang kedua, sapi, bisa sapi atau kerbau umur 2 tahun, masuk 3 tahun. Kambing umur 2 tahun, masuk 3 tahun. Domba umur 1 tahun, masuk 3 tahun. Unta, sapi, kambing, kerbau, domba itu adalah hewan ternak. Dan syaratnya tadi, 5 tahun memasuki 6 tahun unta, 2 tahun memasuki 3 tahun, 2 tahun memasuki 3 tahun itu adalah sapi, kerbau, dan kambing. Nah kalau domba, 1 tahun memasuki 3 tahun. Ya. Yang kedua syaratnya tadi umur ya, umur binatang kurban tersebut. Syaratnya tidak dalam kondisi cacat. Maksudnya Pak, ya badannya nggak kurus kering. Masa mau kurban? Pelit amat, kurus kering, tinggal kentut aja. Ya, tulang sama kentut. Yang kedua, tidak sedang hamil atau habis melahirkan, nggak boleh. Kakinya nggak pincang, matanya sehat, tidak buta atau cacat, ya nggak picak, badannya juga sehat. Itu tidak cacat. Nah, kemudian untuk sapi, kerbau atau kambing yang tanduknya pecah satu atau dua-duanya maka sah untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan cacat kalau tanduknya, ya. Tanduknya itu tidak dikategorikan cacat kalau ada yang gompel, ada yang pecah. Dan untuk hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya hanya satu, maka itu tergolong cacat, tidak sah untuk kurban. Cari yang lengkap. Nah, kurban sudah, kemudian cerita ibadah kurban juga sudah, sekarang waktu dan tempatnya. Kapan kurban itu dilaksanakan? Pada hari raya Idul Adha kemarin. 10 Zulhijjah boleh, atau hari tasyrik, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, dan 14 Zulhijjah. Ya, nih yang kedua pada hari tasyrik. Kemudian untuk tempat penyembelihan sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan Idul Adha. Jangan jauh-jauh. Di masjid, ya di masjid. Ya. Di lapangan, ya di lapangan. Nah, tempat sholat Idul Adhanya. Sholatnya di Al-Hidayah misalnya. Sholatnya di Baitul Syukur misalnya. Kurbannya di sana, pinggir laut. Kurbannya di Jakarta Selatan, kurbannya di Bekasi, jangan jauh-jauh, di tempat dekat tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, seperti Rasulullah bersabda, karena Rasulullah SAW yazbahu wa yanharu bil musalla. Nabi biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Nah, tempat, waktu dan tempat sudah, sekarang sunnah-sunnah dalam penyembelihan kurban. Yang pertama, sunnah hewan kurban itu disembelih sendiri kalau bisa, kalau mampu. Kalau enggak ya silahkan, diserahkan panitia. Yang kedua, disyariatkan bagi orang yang kurban bila telah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak mengambil rambut dan kukunya hingga hewan kurban disembelih. Ya, jangan dicukur dulu rambut hewan kurbannya, jangan dipotong-potongin dulu kuku-kuku hewan kurbannya, ya. Tuh, sampai disembelih. Yang ketiga, daging kurban sebaiknya dibagiin ke fakir miskin, ya. Mentah-mentah, nggak usah dimasak. Dengan ketentuan sepertiga untuk berkurban dan keluarganya nih yang berkurban sepertiga, sepertiganya untuk fakir miskin, dan sepertiganya dibagikan kepada masyarakat sekitarnya. Ada 3 bagian. Untuk yang berkorban sepertiga,
sepertiga lagi untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk dibagi-bagi. Ya, supaya pada nyate, pada nyicipin. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Tadi sepertiga, ada 3. Kemudian selanjutnya yang keempat, D, menyembelih hewan kurban atau pengurus kurban boleh saja menerima daging kurban, tetapi sebagai upah menyembelih atau upah mengurusinya. Yang motong, ya, yang menyembelih, yang mengurusi boleh mendapatkan daging kurban tersebut. Paham? Seperti baginda Rasul bersabda, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi alayya budnihi wa an atasaddaq bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazaa wa alla u'tiyal jazzara minha qala nahnu nu'tihi min indina. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, Rasulullah memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan jilalnya atau kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari daging, dari dingin. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil penyembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Tuh. Kasih. Yang selanjutnya yang E, demikian pula dilarang menjual daging kurban. Nggak boleh dijual daging kurban. Dimakan ya. Dimakan. Nggak boleh dijual karena dikasih. Yang keenam, tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, kalau ini nanti lebih pahamnya adalah praktek. Yang pertama Pak Guru bacakan dulu ya. Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian yang kedua, penyembelih meletakkan kakinya di sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta-ronta. Yang ketiga C, penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang D, penyembelih membaca doa qabul, doa supaya kurban diterima oleh Allah, yaitu Allahumma minka wa ilaika. Ya Allah, kurban ini atas nama orang ini yang berkurban, maka terimalah. Tuh. Nah, sekarang hikmahnya. Hikmahnya dalam berkurbannya adalah pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah. Iya, kalau kita berkurban berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkad. Tapi kalau yang nazar, saya janji Idul Adha tahun depan saya akan berkurban. Nah, itu hukumnya wajib. Ya, wajib hukumnya. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bertakwa. Yang ketiga, C, mengikis sifat tamak. Tamak itu rakus, mewujudkan sifat murah hati, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Itu hikmahnya. Yang keempat, D, menjalin hubungan kasih sayang sama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang baik, kurang bernasib baik.
Yang E sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Pasti. Yang F ikut meningkatkan gizi masyarakat. Yang belum pernah makan daging, Idul Adha makan sate, soto, sop, dan lain sebagainya. Untuk apa saja. Ya. Kemudian hikmah ibadah kurban, yang A, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan olehnya. Dan yang kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikianlah anak-anakku sekalian, kelas 9 yang Pak Guru cintai, seputar ibadah kurban, seputar cerita tentang kurban, kemudian hukumnya, tata caranya, dan hikmah atau keuntungan yang kita ambil dalam kurban tersebut. Next, kita akan membahas tentang ibadah akikah. Sampai sini, sekali lagi Pak Guru ingatkan, sebelum Pak Guru tutup, yaitu tonton YouTube channel ini agar kalian paham sampai habis nontonnya, jangan sepotong-sepotong, ya, supaya paham. Kemudian kerjakan tugasnya di-share, di-upload melalui WA Japri, dan hasilnya, berkasnya itu dikirimkan ke sekolah. Shadaqallahul azim. Marilah kita tutup mapel atau materi pelajaran fikih pada kali ini dengan membacakan hamdalah. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.